sekarang ini yang apa namanya yang terkait dengan pembuatan toa yang bikin seragamnya FPI harusnya juga dipenjara juga tuh. Seharusnya juga begitu ya. Memang Sebentar lagi, Pak. itulah. Kalau FPI sebentar lagi, karena sudah Enggak, ini kan termasuk baru yang bikin dibentuk. seragamnya juga harusnya masuk penjara itu, Pak. Yang bikin Ya, seragamnya, iya. benderanya, tukang cat yang bikin pelang-pelangnya FPI itu harusnya masuk penjara juga. Siapa yang terlibat pasti kena semua. Ya Harusnya pokoknya memang begitu. semua masuk penjara, anggota-anggota FPI yang pernah punya kartu FPI itu harusnya semua masuk penjara semua itu. Nah, itu kata Insinyur Haidar Alwi memang begitu, Pak. Semuanya. Jangan hanya pimpinan-pimpinan saja. Karena itu jumlahnya katanya ratusan ribu loh, Pak. Ya, Itu masuk jumlahnya penjara semua. ratusan ribu. Lah dulu kan Ada suara, Pak. Yang ini yang suaranya ya nekat. ini mengganggu, ya ini biasanya mengganggu nekat ya biasanya. Jadi dulu 3 juta Pak yang dibunuh Pak zaman PKI Pak. Ya. 3 juta orang dibunuh sama orang-orang NU itu. Nah ini juga sama, harusnya FPI ini harusnya di PKI kan, dipenjarakan semua. Saya nggak suruh bunuh ya, tapi dipenjarakan semua. Penuh Pak ya, buat taruh aja di Pulau Krakatau apa di mana itu kan, atau di Pulau Komodo taruh di sana semua kan. Terus di Kerangkeng di sana semua. Nah itu cocok itu. Harusnya semua yang terlibat FPI, semua yang punya kartu anggota FPI harusnya semua dipenjarakan karena mereka itu semua dijamin biang kerok semua tuh. Buat makanan komodo dong, Pak. Atau komodo yang dimakan mereka. Lah orang aja dimakan sama mereka, apalagi cuman komodo Pak. Orang aja dimakan mereka. Enggak, ya kita harus angkat topi, Pak. Harus Komodo angkat topi makan dengan komodo ya Pak Paul. kita harus angkat topi dengan Pak Jokowi, kita harus angkat topi dengan Bapak Listio, dengan Pak Hadi Cahyanto, ya kan, bahwa Bapak Jokowi mempunyai tujuan, dia mau meninggalkan legacy yang tidak terlalu sulit buat estafet yang berikutnya. Ya kan, yang seperti Pak Jenderal bilang itu, kalau pimpinan harus terkoneksi, bukan terputus-putus, ya kan. Kalau terputus-putus nanti pekerjaan semestinya yang pekerjaan belum selesai tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin yang berikutnya, karena pasti sudah mempunyai aturan yang berbeda. Gitu. Ya inilah pembelajaran. Mudah-mudahan ini nggak retorika ya, mudah-mudahan tidak retorika, karena mengerikan sekali kalau retorika loh ini ya semua ini ya. Bisa jadi Pak. ajang Kalau balas yang dendam. ini enggak, ini serius ini. Saya bilang yang kemarin kan saya sudah jabarkan. Ini. Ya, saya sudah jabarkan dari periode pertama Pak Jokowi itu apa yang harus dilakukan, periode kedua Pak Jokowi itu apa yang harus dilakukan. Inilah periode kedua yang tepat. Jadi mungkin kalau keputusan-keputusan yang salah pun juga Kapolri juga pasti tidak segan-segan dia akan merubah, Pak. Gitu loh. Karena sesuatu yang dibuat tergesa-gesa itu bisa menimbulkan suatu kesalahan, Pak. Ya, kalau dia mengambil suatu keputusan yang dipikirkan matang, itu faktor kesalahannya sedikit. Tapi kalau tergesa-gesa, bisa menimbulkan satu kesalahan. Nggak ada masalah, kita memaklumi kok. Namanya juga manusia, ada salahnya. Terima kasih. Oke, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Ya, terima kasih Pak Paulus. Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu. Wah, saya mau menyampaikan yang pertama mengenai ya nyambung dengan Pak Hendro tadi mengenai toa. Ya, kalau di depannya, di belakangnya, saya juga ngalami di samping saya rumah persis kopel rumah saya. Akhirnya saya jual. Karena apa? Ya berisik, pindah. Yang beli ya dia sendiri. Satu. Ya, kalau kita tidak bisa kompromi, tadi diusulkan pendekatan, ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Terpaksa kita pindah. Begitu. Itu salah satu. Kalau bisa seperti Pak Ender tadi, buatlah silaturahmi, kenal baik, supaya di kecil dia mengerti. Nah, ini berita bagus dari Ketua Muhammadiyah Indonesia yang menyatakan hanya adzan saja toa dipakai. Jadi ceramah nyanyi-nyanyi tidak ada. Hanya itu. Apakah itu akan berhasil? Apakah akan berhasil? Nah, itu kembali kepada nanti. Itu hanya meredam saja. Kembali kepada Menteri Agama dan Presiden. Karena itu sudah
istilahnya membudaya mendarah daging sulit. Yang kedua, KTP. Ini saya sudah kirim ke Pak Paul, namanya KTP itu sebagai contoh yang saya dapatkan minggu ini, yaitu Saudara Eko Teguh Widodo, anak asuh bina asuh dari Bapak Galaxy 5S dari Bojonegoro, diperkenalkan saya ketika Pak Eko itu di Semarang. Saya melihat KTP-nya tidak ada tulisan agama apapun. Tapi dia cerita, wah ini ya seru juga nih. Anak muda ini sekitar 35, dia guru ngaji. Ketika dia memutuskan tidak mau KTP-nya pakai agama, atau dia sendiri sudah diketahui, wah itu Pak RT, RW, Lurah, Camat datang mencekoi dia. Tapi dia tetap tidak mau. Suruh tanda tangan, tidak mau. Sudah dikucilkan dia. Nah, itu risiko. Jadi kembali kepada perorangan, berani tidak menyatakan agama kosong. Risikonya memang ya berani. Ya. Nah, kalau pindah agama, ya nyatakan pindah agama. Tapi kalau mau kosong, kosong. Nah, minggu lalu sudah kita ada pendekatan. Kemarin saya melepaskan dia ke Jakarta. Fotonya sudah ada, saya kirim ke Pak Paul. Moga kiranya bisa kenal. Saudara ini ada di Jakarta, kerja di adik saya, karena dia tidak ada pekerjaan. Dia sungguh-sungguh mau mandiri lah untuk biaya hidupnya, supaya dia tidak bergantung orang lain. Nah itu kerja di adik saya, sementara begitu. Kita tampung. Jadi kita mau menjalankan diakonia semampu kita, tetapi bisa kita sinergi atau kolaborasi dengan orang. Jadi himbauan Pak Paul untuk diakonia, jangan merasa beban. Kita berkolaborasi dengan orang yang mampu, yang bisa saling membagi dan sebagainya. Ya kita bekali, kita berikan tiket kemarin, kita ajak makan, kita bekali pakaian-pakaian atau pelengkapan sikat odol dan sebagainya berangkat. Nah, yang ketiga tadi Bapak Hendro juga sudah menyinggung Pak Haider Alwi, insinyur. Dia adalah Raden juga. Dia masih keturunan Sultan. Minggu lalu saya diperkenalkan dengan Bapak Roberto Bangun. Nah, kalau nanti diperkenankan, saya nomor teleponnya ada. Saya sudah SMS, sudah perkenalan, tapi belum bicara. Kalau Pak Paul berkenan, saya kirim ke Pak Paul. Dia anti radikalisme, intoleransi. Dia ada di BSD, sudah dikunjungi Pak Roberto Bangun kurang lebih 4 jam. Bicara-bicara tentang Indonesia dan keindonesiaan. Berpancasila. Tinggal di Serpong itu Pak Tantal, betul. Iya, di Gading Serpong. Dan beliau baru tadi saya kirim ke Pak Paul hari ini sesudah Mona Warman dipanggil. Seterusnya bagaimana? Seterusnya bagaimana? Nah itu bicara antara Rudi siapa tuh tadi sama Pak Haider. Jadi Pak Haider didatangi Pak Rudi yang kemarin bicara dengan Pak Paul juga. Haidar Alwi. Betul. Insinyur Haidar Alwi, Raden. Master teologi juga. Master teologi dia. Teologi apa, Pak? Teologi Islam. Oh ya. Jadi ini ya? kalau diperkenankan kita bisa undang. Nah, tergantung Pak Paul. Kalau diperlukan nomor saya kirim. Oh, belum tentu dia berani masuk ke somnya saya, Pak. Ya? Belum tentu dia berani. Belum tentu dia berani masuk ke som saya. Budonan Interpol. Tapi dia pemikirannya hebat, Pak. Dia pemikirannya jauh ke depan. Dia punya vision bagus, Pak. Ada pergaulan, ya. Kita mau toleransi, kita juga harus punya sikap istilahnya undouso. Ini cerita sedikit, Pak. Saya punya teman sedang 17 Agustusan.
carikan saya seorang ustadz. Loh, pendeta seorang ustadz ketika 17 Agustus. Oke, saya punya tetangga suka mimpin sembahyang di masjid. Suka lewat kita sapa, suka lewat kita sapa. Lah, kebetulan ada tugas seperti ini, saya boncengkan dia, saya antarkan dia, sampai akhirnya dia khotbah. Nah, pulang dia disangoni. Nah, sampai sekarang menjadi sahabat baik. Wah, untuk itulah saran-saran toleransi tidak hanya di bibir, tetapi pendekatan-pendekatan. Kita tidak bisa langsung, ya tetangganya kanan kiri. Dia akan membaca siapakah kita, sehingga dia tahu, oh dia berbuat baik. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan. Moga kiranya Zoom maupun YouTube, teman-teman di Zoom maupun YouTube lebih bergairah untuk meningkatkan masa-masa toleransi. Tuhan memberkati. Haleluya.